Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ibu bapak sekalian, jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami mau mengingatkan bahwa kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang bernyawa itu yang tidak mati. Semua kita ini akan mati. Jadi ketika kita mati dalam Islam, sebetulnya disitulah perjalanan kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai ada yang bilang saya itu pusing hadapi dunia, saya itu stres hadapi dunia, mending saya mati selesai urusan. Tidak selesai sampai di situ. Ketika orang meninggal, orang mati, maka ada alam kubur, ada alam barzakh, ada hari kebangkitan, ada pengadilan di padang mahsyar, hari hisab, baru ujungnya sorga apa neraka. Nah, di dunia untuk mendapatkan sebuah posisi itu yang berbicara kadangkala uang, kadangkala pangkat, kadangkala jabatan. Tapi beda kasus kalau sudah meninggal. Ketika kita sudah meninggal, bukan uang lagi yang berbicara, bukan harta lagi yang berbicara, tapi apa? Yaitu amal kita. Ketika sudah meninggal, maka amallah yang aktif, amallah yang setia, amallah yang akan membela kita. Nah, kita awali ketika manusia itu meninggal, bertemu dengan ajalnya, sudah ajalnya. Nah, orang yang kafir ketika dia meninggal, maka ruhnya yang tadinya orang kafir, di mana dia tidak pernah ibadah, hidupnya diisi dengan najis, tidak selalu berbuat maksiat, maka orang tersebut ruhnya itu akan cenderung untuk mau ke dunia selama-lamanya, tidak ingin ke akhirat, takut dia dihisab. Oleh sebab itu, orang kafir ketika meninggal, maka akan sakit terasa ketika ruhnya dicabut. Mengapa? Karena ruh itu cenderung ingin ke dunia terus, sedangkan ajal sudah tiba, dia tidak ingin, ruh itu tidak ingin ikut dihisab nanti. Makanya orang yang kafir itu ketika dicabut nyawanya akan terasa sangat sakit. Nah, beda dengan orang beriman. Orang yang beriman meyakini, takut kepada Allah, hari-harinya diisi dengan wudhu, bersuci, kemudian ibadah kepada Allah, baca Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Orang yang rindu bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya. Nah, ketika ajal datang menjemput, dicabut ruh orang beriman ini, maka ruh itu senantiasa ikut. Makanya ketika orang beriman tiba ajalnya, dia tidak mengalami kesakitan. Masya Allah. Karena di dunia itu sudah cenderung mengingat Allah, sudah cenderung ingin bertemu Allah. Jadi ini bisa terjadi karena amal yang berbicara. Nah, selanjutnya setelah orang meninggal, ketika orang meninggal sebelum tiba hari kiamat, maka dia berada pada alam barzakh.
berada pada alam barzah. Jadi alam barzah itu adalah pemisah jarak antara alam dunia dan alam akhirat. Itu alam barzah. Disitulah nanti kita menunggu sampai datangnya hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, setelah datang hari kiamat, ditiup sangkakala pertama terjadi kiamat, ditiup sangkakala kedua, maka muncul tiba hari kebangkitan. Semua yang ada dalam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah orang panik. Disinilah orang ada yang takut karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah dikerjakan di dunia. Bangkitkanlah semua manusia dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir. Dikumpul semua bermiliar-miliaran manusia berada di padang mahsyar, bersiap-siap untuk diadili melalui satu pintu, karena memang cuma satu pintu yang adili kita, karena cuma satu Tuhan yang adili kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap dipanggil giliran. Nah, di padang mahsyar ini naudzubillah muncul wajah-wajah yang aneh. Ada orang bangkit muncul dengan wajah seperti tikus. Kenapa bisa seperti tikus? Karena amalannya di dunia seperti tikus. Bagaimana tikus itu? Suka mencuri. Inilah wajah-wajah para koruptor, para perampok, para pencuri. Akan muncul dia, akan tampil dia di padang mahsyar berwajah tikus. Nauzubillah. Kemudian ada yang muncul berwajah kerah. Apa itu kerah? Kerah itu serakah, suka memfitnah. Nah, itulah orang yang dulu di dunia suka memfitnah, suka serakah, tidak ada puasnya, maka nanti di padang mahsyar dia muncul berwajah kerah. Nauzubillah. Ada yang muncul berwajah anjing. Apa itu anjing? Coba lihat anjing. Ketika ada yang kasih tulang, tidak peduli apakah majikannya ataukah bukan, pokoknya siapa saja yang kasih dia tulang, maka disitulah anjing berpihak. Apa artinya? Inilah orang yang tidak bisa menegakkan keadilan. Siapa saja yang menyuap dia, siapa saja yang ketika dia disuap, maka disitulah dia membela. Tidak peduli keadilan, tidak peduli hukum. Siapa yang membela, siapa yang membayarnya, itu yang dia bela. Itu orang-orang seperti itu akan tampil dengan wajah anjing di padang mahsyar kelak. Nauzubillah. Muncul semua. Jadi kembali lagi amal yang berbicara. Kalau orang yang beriman, orang yang banyak amalnya, tidak akan mungkin berwajah seperti itu. Nah, siap-siap berbaris, siap-siap diadili oleh Allah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Lan tazula qadam 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al arba bi isal." Di hari kiamat kelak tidak bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 perkara. Jadi tidak bisa lolos sebelum dia menjawab 4 hal. Apa itu? Umur di mana kau gunakan? Masa mudamu di mana kau habiskan? Ilmumu di mana kau amalkan, dan hartamu dari mana kau dapat dan kau belanjakan di mana itu hartamu. Hai, sesama kita ditanya kita. Bisa jadi waktu di dunia mobilnya banyak, 2, 3, 5 unit mobilnya, tapi pertanyaannya di akhirat panjang sekali dia dihisap. Gara-gara apa? Gara-gara mobilnya yang banyak, hartanya bermiliaran, bertriliunan. Gara-gara harta yang begitu banyak sehingga membuat dia lama untuk dihisap. Sedangkan orang miskin tidak punya mobil, tidak punya ini, hartanya sedikit, cepat dihisap. Makanya hati-hati Pak. Ada orang kalau di dunia cepat pergi kemana-mana, naik mobil, naik pesawat, naik kapal jet pribadi. Tapi begitu di dunia lama sampai, lama dihisap. Kenapa? Semua dipertanyakan. Harta 1% pun, 1 rupiah dipertanyakan dari mana kau dapat dan di mana kau belanjakan. Jadi itulah hisab.
Nah, maka beruntunglah orang yang menerima kitab di sebelah tangan kanannya, artinya kebajikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dan celakalah orang yang menerima timbangan buku di tangan kirinya, maka itu kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Setelah itu silakan pergi ke surga melalui jembatan Siratul Mustaqim, jembatan Sirat. Lewati jembatan Sirat itu, di bawahnya ada neraka. Bila kita lihat ada orang yang melewati jembatan Sirat itu dengan cepat, seperti kilat, berlari. Ada orang yang tiarap, bergantung di jembatan Sirat itu, mau sampai di ujung, tahu-tahu akhirnya jatuh juga di neraka. Jadi tidak lain lagi-lagi karena amal yang berbicara. Sudah tidak bisa kita menyogok, sudah tidak bisa kita pertaruhkan jabatan, sudah tidak bisa kita pertaruhkan pangkat, meskipun itu presiden, jenderal, apa segala macam. Karena apa? Karena yang berbicara semua anggota tubuh kita, dan yang berbicara adalah amalan kita. Yang menjadi saksi adalah anggota tubuh kita, yang berbicara adalah amalan kita. Akhirnya masuklah surga yang baik amalannya, dan masuklah neraka yang rusak, yang jelek, sedikit amalannya. Nah, dalam sebuah riwayat bahwa penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk yang permanen, dan ada yang penduduk yang tidak permanen. Yang permanen itu betul-betul dia yang kafir. Kafir itu maknanya semua yang di luar Islam. Kemudian dia yang munafik, dia yang musyrik. Ini penduduk permanen. Tapi ada yang penduduk sementara, dia yang bersyahadat tapi dia berdosa. Dia masuk neraka dulu untuk membersihkan dosanya, barulah dia dimasukkan ke surga. Nah, olehnya itu janganlah kita mau, biarpun itu kita cuma singgah sebentar di neraka, jangan sampai, Pak. Panasnya neraka itu minta ampun. Lebih baik kita perbaiki amalan kita supaya pada saat waktu itu terus kita ke surga tanpa pernah sedikit pun singgah di neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.